Selamat pagi, Bapak atau Ibu peserta webinar. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita pagi ini. Webinar kali ini bertemakan Safety Starts with Data, Integrasi Fleet Management, dan Evaluasi Perilaku untuk Zero Accident, yang diselenggarakan oleh PT Integrasi Utama yang bekerja sama dengan Datatech. Sandra dan bersama rekan saya Ana, kami akan membantu jalannya webinar pagi ini hingga selesai. Kami sangat senang bisa menemani Bapak Ibu dalam acara yang penuh ilmu dan insight berharga ini. Kami berharap Bapak atau Ibu dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir agar seluruh materi yang disampaikan dapat dipahami secara menyeluruh. Dan jangan lupa, sertifikat akan diberikan bagi peserta yang sudah mengisi form evaluasi di akhir acara. Sebelum kita memasuki sesi utama, mari kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu jika memungkinkan dapat membuka kameranya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi materi, kami mohon bantuannya untuk membuka kamera sebentar, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya hitung ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita masuk ke sesi utama yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Hari ini kita akan membahas bagaimana data dan teknologi dapat menurunkan tingkat kecelakaan kendaraan operasional serta evaluasi perilaku pengemudi untuk mewujudkan zero accident. Telah hadir bersama kita 3 narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Puji Prabawa Mualim, Account Manager PT Integrasia Utama. Ada Bapak Handi Madinata, Country Manager Data Tech Indonesia. Dan ada Bapak Sukata Yasuhachi, Sales Department Manager Data Tech Jepang sebagai International Guest. Dalam sesi ini, Bapak atau Ibu akan mendapatkan wawasan mulai dari kondisi angka kecelakaan di Indonesia, peran data dan teknologi, evaluasi perilaku pengemudi, hingga success story dari Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber pertama, Bapak Puji. Waktu dan layar kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Sandra dan Mbak Ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami dari Integrasi Utama dan Datatech mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kebersediaannya pagi ini menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kami ini, webinar kolaborasi. Webinar kolaborasi antara Integrasia dan Datatech, yaitu Datatech adalah perusahaan dari Jepang, yang mana fokusnya untuk analisa data driver behavior. Dan di sini juga sudah hadir rekan kita, Pak Handi Madinata dan Bapak Sukasa Yasuhasi, selaku partner dari Datatech, nanti akan menjelaskan beberapa insight juga untuk Bapak Ibu semua, terutama eh, untuk evaluasi perilaku pengemudi di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi diharapkan untuk kedepannya webinar kita pada pagi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan keselamatan, menurunkan angka kecelakaan pada operasional, eh, terutama operasional logistik di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, eh, sekarang saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, layar saya sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, kami rasa webinar kali ini cukup spesial ya Bapak Ibu ya, karena kita temanya di sini, kita konsepnya kolaborasi dengan tema. Dan judul webinar pada pagi ini adalah Safety Start with Data, Integrasi Fleet Management dan Evaluasi Perilaku untuk Zero Accident. Yaitu bagaimana perilaku pengemudi itu direkam, direcord, sehingga menjadikan sekumpulan data itu dianalisis, kemudian hasil dari analisis itu dilakukanlah penilaian atau evaluasi perilaku pengemudi, yang mana tujuannya adalah untuk menurunkan angka atau tingkat kecelakaan sehingga tercapainya tujuan zero accident. Jadi untuk 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 kedepannya kita pembahasan lebih banyak mengenai bagaimana analisa dan sistem tersebut bekerja. Oke, kita berangkat dari data data angka kecelakaan di Indonesia. Di sini kami ambil 5 tahun terakhir, yaitu dari 2020 sampai 2024. Kita tahu di sini angka kecelakaannya cukup tinggi ya Bapak Ibu. Dari 2020 itu sudah di atas 100.000, sampai 2024 itu terus meningkat sampai hampir 150.000. Dan ini sumber datanya kami ambil dari BPS, kemudian Good Start dan Data Indonesia atau data dari Polri untuk 2023 sampai 2024. Yang mana salah satu sampelnya kita ambil di tahun 2022, itu untuk jumlah kecelakaan 139.000, itu korban meninggal mencapai hingga 28.000. Nah, ini tentunya angka yang sangat tinggi ya Bapak Ibu untuk korban jiwa selama 1 tahun. Dan apalagi di sini juga ada luka berat dan luka ringan. Belum lagi kerugian materi yang di dicapai untuk ini untuk angka 1 tahun itu mencapai sekitar 280 juta ya di sini ya. Oke, dari angka kecelakaan tersebut, data juga menjelaskan bahwa faktor penyebab kecelakaan itu paling besar adalah di human error, yaitu yaitu mencapai 61 hingga 80% dari total angka kecelakaan. Kemudian disusul dengan jalan dan lingkungan itu mencapai 30 sampai 35%. Kemudian faktor kendaraan itu sendiri mencapai 88 sampai 10%. Nah, di sini kita tahu untuk faktor manusia atau human error
ya dari dari data Kemenhub itu 61% kecelakaan karena kelalaian manusia, dan dari Kemenkes juga menjelaskan bahwa 75% kecelakaan akibat perilaku tidak aman dan kurang pengetahuan. Jadi eh, itu berasal dari perilaku drivernya karena tidak mematuhi, apakah tidak mematuhi prosedur atau tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan lain-lain. Kemudian juga Kemenhub mengatakan bahwa sekitar 30% itu disebabkan oleh infrastruktur jalan dan lingkungan, seperti jalan rusak, penerangan buruk, cuaca, kabut, dan lain-lainnya. Kemudian karena faktor kendaraan itu sendiri eh, juga menyumbang sekitar 9% seperti remblong, ban botak, dan lain-lain. Nah, untuk menurunkan angka angka tingkat kecelakaan tadi, itu kita tentunya ada upaya-upaya yang dapat dilakukan. Nah, salah satu upaya kita adalah bagaimana apa teknologi yang dapat diimplementasikan untuk menurunkan angka kecelakaan tersebut. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana teknologi tersebut berperan dalam menurunkan tingkat atau angka kecelakaan pengemudi. Nah, oke Bapak Ibu, kami Integrasia Utama. Sebelumnya sedikit pengenalan dulu. Integrasia Utama itu adalah kami berbasis software solution, di mana salah satu produk kami yaitu Oslog. Oslog itu jadi eh, untuk optimalisasi logistik dan mobile asset ya, jadi aset bergerak, yaitu solusi transportasi yang dapat diintegrasikan, yang sudah kami support proses Bapak Ibu dari proses hulu ke hilir, yang memudahkan perusahaan Bapak Ibu dalam memonitor, mengelola, dan menganalisis armada aset bergerak Bapak Ibu, atau memonitor pengiriman yang sudah dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi hubungan topik kita pada pagi ini terhadap OSLOG, produk integrasi utama, yaitu lebih ke proses monitoringnya Bapak Ibu. Proses monitoring bagaimana menjaga agar proses pengiriman atau proses perjalanan tersebut menjadi pengiriman yang aman. Jadi begitu pengiriman aman itu menjaga kepuasan customer juga tentunya, untuk kepercayaan mereka menggunakan service dari yang kita kita sediakan gitu. Nah, di sini untuk Oslog kami support di eh, tiga core proses ya, untuk kami baginya di proses logistik itu ada tiga, yaitu pre-delivery ketika eh, order atau shipment atau eh, rencana perjalanan itu di, di, ditetapkan, sampai dispatch-nya juga. Nah, sampai itu nantinya dieksekusi. Nah, eksekusi masuk ke proses delivery. Nah, di delivery di eksekusi inilah kita lakukan monitoring, apakah itu dari ordernya, apakah itu dari kendaraannya ataupun dari drivernya, itu kita monitoring. Kemudian sampailah terakhir di proses post delivery. Nah, di post delivery ini yaitu dari data-data yang sudah didapatkan, dari data-data yang sudah direcord, itu dianalisa sehingga dapat dilakukan analisis ataupun evaluasi untuk eh, peningkatan proses ataupun eh, perbaikan. Oke, jadi seperti ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Di kami itu ketika di monitoring prosesnya itu kami sediakan untuk live report pengirimannya. Live report pengiriman itu berupa posisi kendaraan ataupun status ordernya. Nah, jadi status order ini mungkin saya kasih gambaran ketika order tersebut sudah, misalkan ada dua titik tujuan. Nah, titik tujuan pertama, ketika order tersebut sudah sampai di titik tujuan pertama, itu secara live report sudah langsung diupdate. Nah, itu menggunakan teknologi kami, teknologi geospasial dan IoT, ataupun
kami juga sediakan untuk mobile apps bagi driver itu sendiri. Jadi eh, cukup bisa disesuaikan ya Bapak Ibu terhadap kebutuhannya. Tentunya untuk implementasinya ada tantangan-tantangan sendiri gitu. Misalkan contohnya untuk aplikasi driver itu eh, mungkin kita butuh waktu untuk pelatihan ke drivernya untuk untuk penggunaan aplikasinya dan itu eh, cukup memakan effort yang lebih ya. Tapi itu semua kita kita tujukan untuk memperoleh data-data yang benar dan valid gitu. Kemudian di sini ada monitoring secara posisi pengiriman maupun kondisi dari kendaraannya tersebut. Jadi dapat berupa maps ataupun gun view ya. Nah, gun view ini menarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat sekaligus sekaligus banyak kendaraan dalam satu tabel. Nah, itu kita dapat melihat kegiatannya per tabel tersebut, per gun chart tersebut gitu. Jadi di jam 1 sampai jam 2 misalnya kita lihat mana mana saja kendaraan yang dari gancarnya itu ada aktivitas misalkan hidup mesin mana aja kendaraan yang beroperasi di jam tersebut gitu itu bisa dianalisa lebih cepat melalui GAN ini. Nah, di proses monitoring tentunya Bapak Ibu itu untuk misalkan ada anomali-anomali atau kejadian-kejadian di tengah jalan. Nah, itu kita kembangkan untuk alert ya, alert ke control tower. Nah, di sini konsepnya control tower sehingga dari tim monitoring itu dapat langsung mengetahui dan menindaklanjuti dari laporan yang sudah dilakukan oleh tim lapangan, yaitu driver itu sendiri. Nah, salah satu contohnya yang pertama ini, yang pertama di sini adalah overspeed. Nah, di overspeed ini jadi sistem memberi peringatan saat kendaraan itu melebihi batas kecepatan. Jadi di overspeednya itu kecepatannya berapa? Itu bisa ditentukan misalkan 70 km per jam sudah dinyatakan overspeed dan di jam berapa? Di jam berapa kendaraan tersebut mengalami overspeed, kemudian di mana lokasinya, sampai ke siapa drivernya. Nah, ini bisa dilakukan evaluasi atau tindak lanjut terhadap driver yang melakukan pelanggaran. Kemudian di sini secara teknologi geofencing kita bisa menandai area berbahaya. Nah, jadi jika kendaraan Bapak Ibu yang memasuki area berbahaya yang ditentukan, itu akan masuk ke apakah itu kita sediakan reportnya atau kita sediakan eh, kirimkan email ke email kantor Bapak Ibu sekalian itu kendaraan mana yang memasuki area terlarang gitu. Bisa jadi area terlarang ini adalah mungkin misalkan tol di atas ya gitu ya. Tol di atas ataupun misalkan jalan jalan yang rawan rawan pencurian atau kecelakaan gitu. Itu bisa ditandai sebagai area berbahaya atau jalur yang berisiko. Kemudian di sini terkait alert atau anomali, kita juga dapat menggunakan teknologi panic button. Nah, panic button ini biasanya digunakan oleh driver untuk eh, memberitahu tim control tower atau tim monitoring untuk ada suatu kejadian yang harus dilaporkan, yang harus diketahui pada titik tersebut. Gitu. Contohnya misalkan ada misalkan longsor di titik jalur jalur pengiriman dan itu harus diketahui tim control tower atau tim monitoring secara langsung untuk tindak lanjut dari pengiriman yang sedang dilakukan. Kemudian selanjutnya untuk alert anomali seperti driver fatigue. Nah, ini di sini kita sudah menggunakan teknologi dashcam atau kamera yang dapat mengetahui apakah driver itu mengantuk atau sedang merokok atau misalkan tidak fokus melihatnya ke kiri ke kanan. Nah, itu akan diketahui oleh kamera dan secara langsung dari alatnya itu
mengirimkan atau keluar keluar nggak ada ruang alert, kan keluar notifikasi orang aja peringatan udah hingga orang di pos didengar oleh ya. driver tersebut dan itu tercatat di sistem. Jadi ketahuan kapan saja driver tersebut melakukan eh, anomali atau pelanggaran. Kemudian di sini ada jam kerja ya Bapak Ibu, jam kerja untuk ketika misalkan apakah jadi perusahaan menerapkan peraturan bahwa jam kerja pengemudi atau jam kerja kendaraan itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, tidak boleh dari jika lebih dari 4 jam itu akan dikirimkan notifikasinya. Nah, ini sangat memungkinkan Bapak Ibu. Jadi untuk menjamin eh, ketahanan atau keandalan dari kendaraan tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu contoh teknologinya ya Bapak Ibu. Di sini untuk kamera jadi untuk active safety dashcam kamera untuk meningkatkan tingkat untuk meningkatkan keamanan operasional kendaraan. Yaitu di sini kita bisa lihat ada DMS. DMS ini yang mengarahkan ke driver. Jadi dia untuk mendeteksi kamera ke driver untuk mendeteksi mengantuk, apakah driver merokok atau perilaku driver lainnya yang bisa dilihat dari kamera. Nah, di sini untuk kamera kamera ke depan ADAS. Jadi di ADAS ini bisa mendeteksi apakah ada potensi tabrak depan atau perpindahan lajur atau pedestrian dan lain-lain. Nah, di sini juga kita sediakan untuk additional kameranya apakah mau menggunakan kamera samping kiri, kanan atau belakang. Nah, itu bisa connect, tapi kita di sini untuk kamera kamera kiri, kanan atau belakang atau kamera additional itu disambungkan ke MDVR. Yang mana di sini digunakan biasanya untuk tim monitoring ya, monitoring. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan tampilan untuk live streamingnya ini yang sudah terpasang di mobil operasional integrasi ya, mobil operasional kami. Nah, ini contoh rekaman yang sudah direcord oleh kamera depan dan kamera depan maksudnya kamera ke depan mobil ataupun kamera ke driver. Nah, ini kalau misalkan drivernya sedang menelpon itu ke record oleh kamera dan ditampilkan reportnya secara langsung kirimkan ke sistem. Jadi tim monitoring langsung mengetahui laporan-laporan yang ada anomali di kendaraan tersebut. Oke, dari yang sudah kami ceritakan mengenai teknologi-teknologi yang dapat diterapkan, yang dapat diimplementasikan, kemudian kita ada ada pertanyaan Bapak Ibu, kita semua tentunya, apakah semua hal-hal tersebut dapat benar-benar menurunkan eh, angka kecelakaan secara langsung gitu. Jadi eh, kalau di sini kita pikir emang begitu ya kalau misalkan kita langsung langsung pasangkan contohnya kamera ataupun langsung terapkan sistem-sistem yang peringatan segala macam itu apakah berdampak bagi drivernya dan apakah ada kemungkinan nggak kalau misalkan driver tersebut melakukannya lagi, kemudian berulang-ulang melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini kita pikir balik kembali karena yang paling tinggi penyebabnya itu adalah human errornya itu sendiri. Kalau kita balik ke data data data-data yang sudah kita analisa sebelumnya. Nah, itu ternyata di sini kita berpikir bahwa bagaimana kalau misalkan kita berfokus ke pencegahan perlakuan drivernya. Kita bentuk itu kebiasaan pengemudi, kita bentuk kebiasaan karakter pengemudi yang mengemudi secara baik dan sehingga
dari karakter pengemudi tersebut, pengemudi disiplin mengendarai kendaraan, mereka lebih aware terhadap keselamatan, dan itu dapat meningkatkan sehingga dapat meningkatkan keselamatan, tingkat keselamatan, angka keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan. Nah, disinilah kenapa kita fokus pada karakter untuk menurunkan tingkat angka kecelakaan itu. Nah, untuk faktor utama kecelakaan adalah kita tahu untuk human error ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat tadi dari data menunjukkan ada 70% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Kemudian untuk karakter mengemudi yang mencerminkan kebiasaan itu jadi seseorang yang terbiasa ngebut atau rem mendadak tidak tidak disiplin itu mereka akan menunjukkan pola yang konsisten. Nah, untuk perilaku ini adalah cerminan karakter dari yang muncul setiap kali driver tersebut mengemudi. Jadi itu kita anggap bukan kebetulan atau sekali waktu gitu. Jadi kami pikir untuk itu pencegahan itu kami rasa akan lebih efektif daripada penindakan secara langsung. Jadi dibentuklah karakter dari pengemudi itu secara ke pengemudinya langsung gitu. Jadi sehingga itu dapat membangun budaya disiplin, budaya aman di kendaraan atau armada, sehingga kita dapat nantinya itu adalah karakter mengemudi yang baik itu sama dengan pengemudi yang disiplin, sabar dan patuh aturan. Nah, jika ini dibentuk secara sistematis ya Bapak Ibu, maka untuk budaya keselamatan atau safety culture yang dibentuk itu akan tumbuh di seluruh driver atau armada, jadi bukan hanya individu dari driver tersebut. Nah, disinilah kami eh, bekerja sama dengan Datatech ya, Datatech perusahaan dari Jepang. Di sini nanti sudah hadir Pak Handi Mandinata untuk menjelaskan dan sharing bagaimana Datatech implementasinya, terutama juga di Jepang, Bapak Ibu. Nah, jadi ini cukup menarik ya, bagaimana di Jepang itu budayanya dan bagaimana drivernya itu dididik secara langsung menggunakan metode-metode yang disediakan oleh Datatech. Nah, di kami dan Datatech sendiri itu untuk implementasi teknologi monitoringnya itu eh, jadi kami ada pilot project ya untuk armada di Jasara Harja, Sinar Jaya dan Pertamina Patraniaga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi bisa dibilang ini eh, secara pengalaman sudah menjanjikan karena mereka juga eh, dari Jepang sudah ada implementasi secara langsung dan sudah ada bukti konkret secara data. Oke, kalau begitu dari saya kami persilahkan ke Pak Handi Madinata untuk sharing ya, Pak Handi. Baik, Ya, kalau begitu ya, terima ya. kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Handi dilanjut. Terima kasih Mas Puji. Ya, Terima sama-sama. kasih teman-teman Integrasia. Semuanya sudah dipersiapkan dan sudah diajak untuk join ini webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di acara webinar antara Datatech dengan Integrasia ini. Uh, Sebentar. Ini suara saya sudah kedengaran secara jelas ya? Mungkin. Atau kurang keras atau terlalu keras? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Ya. Kelas Wandi. Baik. Ya. Jadi dalam kesempatan ini, seperti yang sudah diperkenalan oleh Mas Puji, saya ingin berbagi cerita mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan logistik di Jepang itu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keselamatan berkendara, untuk menjaga lingkungan sekitar, menjaga apa namanya merawat lingkungan seperti itu. Bagaimana upaya-upaya mereka? Nah ini
dalam kesempatan ini kita akan Hah? mendengarkan kisah dari 3 perusahaan UFM-nya Jepang. kali itu. Nanti Yang ada konvensional jalur dari yang buat Hanshin apa? Logitem, ada dari Ada Higashi Pak, Nihon Transport, timbangannya ada berapa? ada juga dari Ada? Mayama Unso. Bukan, timbangan Nah, buat namun digital. kebetulan perusahaan Ada tersebut 2. adalah Ini klien atau seharusnya user dari DataTech. Jadi ya, sebelum memasuki SOP, SOP-nya cerita-cerita itu kan Bu, dengan perusahaan tersebut, itu saya setiap ingin ada truk agen yang menjelaskan secara datang, singkat saja itu apa itu wajib DataTech. ditimbang Nah, ini mohon semuanya. mungkin Wajib moderator ditimbang bisa di-mute semuanya. mungkin yang Dan itu wajib terekam lagi secara bicara. dokumentasi. Mbak Vela. Nah, sudah. Terima kasih, terima kasih. Jadi singkat saja kita perkenalan dulu ya DataTech. Kebetulan saya dari DataTech. Saya ditemani tim dari Jepang, ada Yatsu Hashisang. Nanti beliau akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa jawab. Kita juga ada Shigihara-sang, ada juga Kitano-sang. Kemudian di perwakilan Indonesia ada juga Bu Yanti di Jakarta. Jadi nanti teman-teman DataTech juga mungkin bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan apabila saya mungkin kurang informasinya ya. Jadi kita coba diskusi santai aja Bapak Ibu, kalau mau ada pertanyaan langsung dipotong, monggo, daripada nunggu selesai nanti keburu lupa ya. Kita diskusi santai aja Bapak Ibu sambil kita mungkin intinya kita mendapatkan apa ya, manfaat, mendapatkan ilmu pengetahuan bersama yang mungkin bisa kita aplikasikan atau kita gunakan di tempat kita masing-masing. Silahkan next. Oh sorry, ini dulu deh. Jadi data tech ini sebenarnya adalah analisis perilaku mengemudi yang berbasis bukti. Jadi menggunakan bukti-bukti untuk menganalisis perilaku dari awak pengemudi kita. Yaitu, betul. Jadi tujuannya adalah untuk supaya kita itu bisa aman, hemat, dan berkelanjutan. Silahkan next. Nah, data tech ini adalah sistem cerdas ya, atau istilahnya teknologi lah. Teknologi untuk merekam kondisi kendaraan dan memberikan penilaian harian kepada awak pengemudi kita berbasis tadi data. Data-data itu dapat dari GPS, dari kamera, dan dari analisis data-data yang ada dari GPS maupun kamera tadi. Next. Bagaimana cara kerjanya ini? Secara gampangnya ini kita buat diagramnya seperti ini. Jadi aktivitas dari awak pengemudi yang dilakukan di setiap hari itu kita rekam dengan menggunakan alat, kemudian diklasifikasi apakah ini terkait pengereman, memberhentikan kendaraan, berbelok di perempatan tadi, atau untuk menyalip atau berpindah lajur, dan kita juga mengevaluasi kenyamanannya bagaimana. Jadi ini otomatis sistem melakukan klasifikasi, kemudian dianalisis dan diberikan nilai. Jadi ada nilainya masing-masing. Nanti ini akan membentuk menjadi nilai pengemudi yang bersangkutan. Setelah itu kita juga akan memiliki nilai misalnya cabang kita, nilai dari perusahaan kita. Itu nanti bisa kita buat kita kumpulkan, kita buat rata-rata untuk lebih lengkapnya, misalnya nilai bulanan seperti apa gitu. Next. Fitur utamanya kita bisa mendeteksi 16 pola perilaku yang membahayakan. Nah, ini pola ini bagaimana mendeteksinya? Pola-pola seperti apa? Ini kami ada kerjasama dengan perusahaan asuransi di Jepang untuk mendefinisikan 16 pola yang kalau diteruskan itu biasanya akan muncul laka. Jadi harus dideteksi dan dihentikan, jangan diulangi gitu. Ini kita bisa mendeteksi. Kemudian ada tadi bukti dan data yang akurat, ada bukti visual juga. Kemudian bisa menganalisis kondisi kendaraan, performa kendaraan, dan juga ada rekaman lokasi. Jadi di mana kejadiannya itu nanti bisa digunakan sebagai materi misalnya untuk training ya, misalnya untuk briefing kita juga bisa. Dan ada juga laporan yang transparan dan mudah dipahami oleh awak pengemudi dan juga mungkin supervisor dari mereka. Next. Ini apa yang membedakan DataTech dengan produk serupa. Kalau yang sudah ada mungkin menghitung overspeeding, mendeteksi atau menghitung berapa kali dia melanggar kecepatan misalnya. Bagaimana berapa kali dia melakukan aktivitas pengereman mendadak atau mengegas sudden acceleration. Jadi sudden activity ya. Kalau DataTech itu lebih merekam seluruh aktivitas mengemudi. Nah, kenapa direkam semuanya? Karena dari data Japan Trucking Association, ini asosiasi perusahaan truk ya di Jepang, tahun 2022 ini yang menyumbang kecelakaan ternyata bukan cuma sudden activity, bukan cuma yang diwarnai biru itu. Tapi dari mulai start sampai stop, itu seluruh kegiatan dari driver mulai dari menambah kecepatan, berjalan dengan kecepatan konstan, mengurangi kecepatan, berpindah lajur ke kiri dan ke kanan, belok di perempatan, itu semua menyumbang. Ada sumbangan persentasenya. Bahkan yang tinggi bukan di
shutdown activity, yang tinggi malah di constant speed misalnya, yang tinggi lagi di pindah lajur misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya kita menghitung jumlah-jumlah pelanggaran, tapi kita menganalisis seluruh aktivitas. Nah, ini yang di Zoom ini yang breaking. Ini satu titik ini satu aktivitas pengereman. Jadi dalam setiap hari nanti akan ada rapot seperti ini untuk setiap awak pengemudi kita. Jadi rapotnya ini dibagi 5 tadi ya. Nah, berapa nilai mengeremnya dia, berapa nilai memberhentikan kendaraan, berapa nilai berbeloknya dia, berapa nilai menyalipnya dia pindah lajurnya, itu ada nilainya dan ada buktinya. Jadi titiknya ini kenapa kamu nilainya jelek? Karena ada mengerem di kecepatan 100 misalnya, 100 km per jam kok ngerem, nah itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena goncangannya bisa tinggi. Kalau goncangan tinggi membahayakan apa? Penumpang, muatan, mungkin kalau kita tergelincir juga membahayakan orang di sekitar kita juga. Jadi ini ada buktinya. Kalau diklik dia bisa muncul di mana lokasinya kejadiannya. Mungkin ada videonya juga seperti apa kejadiannya. Itu bisa digunakan sebagai media komunikasi. Next. Nah, ini bisa diklik lokasinya di mana, tanggal berapa, siapa nama pengemudi. Next. Nah, ini ada videonya, mungkin bisa di play ya. Jadi video ini hanya direkam apabila ada 16 pola tadi. Jadi kalau tidak ada perilaku membahayakan tidak direkam. Kita cukup melihat video yang membahayakan saja. Ini ada grafiknya, kecepatannya naik yang warna ungu, naik dari 20 km per jam sampai dengan 60 km per jam. Kemudian dia mengerem mendadak sampai dengan kecepatan hampir 10 ya. Karena ada kendaraan di sebelah kiri. Dia ambil jalur orang lain, di depan ada kendaraan, masuk belok kiri lagi. Jadi seperti ini kita bisa mendeteksi lokasinya dan kejadiannya, goncangannya seberapa. Itu G itu ada yang warna hijau, itu goncangan depan belakang, yang di bawah, yang warna biru itu goncangan kiri kanan. Nah, next. Kalau ada pertanyaan langsung ya, monggo bisa dipotong atau mungkin dicatat dulu nanti juga enggak masalah. Bisa santai saja mungkin. Ini goncangan ini gampang-gampangnya satunya G gitu ya. Jadi intinya kalau 0,2 G itu orang duduk nggak apa-apa, tapi kalau berdiri terasa kok nyupirnya kasar gitu. Kalau 0,3 itu tas-tas kecil bergeser. 0,4 barang-barang besar pun bisa bergeser dan kalau itu licin, kendaraan kita bisa tergelincir. Nah, G itu bisa ada 0,5, lebih besar lagi 0,6, 0,7. Kalau 0,8 itu mungkin itu di lapangan adanya laka. Jadi kita bisa menghubungi pengemudi yang bersangkutan. Apakah benar terjadi laka? Gitu. Next. Nah, ini kita bandingkan bagaimana apa manfaat dari menjaga jarak. Ini yang di atas ini pengemudi yang menjaga jarak dengan kendaraan di depan, yang di bawah ini yang mepet dengan kendaraan di depan. Coba kita mainkan. Nah, pada saat yang di depan berhenti, dia langsung bisa melepas gas sehingga kecepatan berkurang. Sehingga dia tidak perlu mengerem di kecepatan tinggi. Keuntungannya apa? Keuntungannya lebih aman, goncangan lebih kecil, dan dia bisa menghemat BBM karena gas bisa dilepas lebih awal. Kalau yang di bawah, next. Nah, ini terlalu dekat dengan depannya, jadi kalau misalnya yang depan itu kecepatan tinggi, dia ngerem, kita harus ngerem juga. Kalau enggak nanti nabrak ya. Jadi kita kecepatan berapapun kita harus ngerem. Apakah itu goncangannya besar atau kita nggak peduli ya daripada nabrak. Tapi itu nanti resikonya kemuatan kita, kenyamanan penumpang, dan mungkin kalau kita ngangkut barang yang apa liquid atau apa kita bisa tergelincir ya. Dan tentu saja BBM-nya menjadi sia-sia karena kita tidak melepas gas lebih awal karena sebenarnya tidak perlu ya kita ngegas sampai dekat-dekat gitu ya. Next. Ini kita bandingkan apa pengereman dan memberhentikan. Kan sama-sama ngerem, bedanya apa? Ternyata kalau memberhentikan kendaraan itu kan memang harus ngerem. Tapi kalau ngerem itu sebenarnya ada yang nggak perlu, yaitu ngerem yang bukan karena ingin menghentikan kendaraan, karena biar nggak nabrak gitu. Nah, kenapa kok biar nggak nabrak kok ngerem? Karena terlalu dekat. Nah, ini mungkin bisa dikurangi untuk agar kita bisa menyebabkan pengemudian aktivitas kita lebih nyaman dan efisiensi BBM lebih tinggi, lebih bagus. Jadi pengereman yang di kotak merah ini, jadi braking yang atas ini braking ya. Jadi ada titik-titik di braking yang tidak ada di stopping. Ini titik-titik ini bisa dikurangi sehingga dia lebih hemat BBM-nya. Next. Oke, kita akan melakukan demo ini berarti apa? Video ya. Ada video, nanti sambil dijelaskan ya. Mungkin nanti saya ada waktunya berapa nih? Maaf. 9:45 ini sekarang. Berapa lama Mas Puji, Mbak Vela mungkin? Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Tampilan skor Masih Pak, silakan Pak. Oh ya, oke. Digedein. 2039 BIP. Bukan, tampilannya dibesarin di Zoom. 13 Agustus. Udah gede. Suaranya udah gede sih.
suaranya sudah cukup gede, sudah terlalu besar. Kendaraan tersebut Tapi tampilannya bisa di dibesarin. tanggal 13 Agustus memiliki nilai 69 poin Oke. dari 100 poin. Nah, Apabila jadi ini tiap hari misalnya tanggal 13 terdiri ini atas ada nilai untuk nomor nopol tertentu ya, ada nopolnya atau kita bisa lihat unitnya atau pengemudinya. Di situ nanti ada nilainya di hari tersebut. Kemudian memperhatikan kendaraan dengan nilai 20 poin, nah, turning ini masing-masing ada nilainya. dengan nilai 4 poin, dan steering menyalip, berpindah lajur atau berkelok-kelok dengan nilai 17. Di sebelah kanan itu ada grafik membandingkan sumbu X dengan sumbu Y. Biasanya dibandingkan kecepatan dengan goncangan. Tapi ada kalanya dia membandingkan dengan putaran kemudi dan tekanan rem juga. Beberapa Jadi satu titik itu satu aktivitas. Setiap dia ngerem muncul titik. Setiap dia belok muncul titik. Setiap dia masuk perempatan muncul titik gitu. Jadi ini perempatan kita mendeteksinya bagaimana? Itu adalah kalau dia berputar lebih dari 60 derajat itu kita asumsi dia sedang di perempatan. Kalau kurang dari 60 asumsi dia sedang berbeda lajur atau menyalip kendaraan di depannya. Untuk stopping nilainya sudah bagus karena Sudah bagus. waktu yang cukup untuk memberhentikan kendaraan. Di sini ada beberapa kali memberhentikan kendaraan dalam kecepatan. Stopping ini bukan cuma ngerem ya. Stopping ini kita harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk memberhentikan kendaraan kita. Semakin tinggi kecepatan, yaitu semakin ke atas grafiknya, itu semakin harus kita ke kanan. Kanan itu maksudnya detiknya lebih banyak. Namun Kita harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk bisa ngerem karena kecepatan kita tinggi. Itu grafiknya makanya yang warna biru itu miringnya ke kanan atas ya. untuk turning, yaitu berbelok di perempatan, kita bisa melihat berapa kecepatan pada saat memasuki perempatan dan berapa kecepatan pada saat berada di perempatan atau ingin keluar dari perempatan. Nah ini kalau di perempatan kita bagi dua, pada saat memasuki dan pada saat keluar perempatan. Memasuki perempatan harus dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Keluar dari perempatan juga nggak boleh langsung ngegas, nggak boleh langsung ngegas karena nanti bisa gonyang, bisa tinggi ini goncangannya. Keluar dari perempatan, sehingga menimbulkan goncangan yang B2039 dan tanggal 11 Agustus. Nah ini kita bisa membandingkan nilai hari per hari ya. Jadi bukan cuma hari ini tapi kemarin bagaimana, kemarinnya lagi bagaimana. Kita bisa membandingkan sampai 6 hari ke belakang supaya bisa melihat pengemudi kita ini stabil atau bagaimana, naik turun atau kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Kita bisa melihat karakter dari pengemudi kita. Kemudian itu nanti nilainya kan satu kotak itu satu aktivitas, satu jenis pengereman, pemberhentian gitu ya. Jadi kalau kotaknya kecil berarti nilainya jelek. Ini nanti bisa kita komunikasikan dengan pengemudi tersebut. Nah ini juga kita ada tampilan grafik jarak tempuh hari per hari. Biasanya ada orang bilang kalau jaraknya dekat ya nilainya bagus, kalau jaraknya jauh nilainya jelek. Sebenarnya belum tentu juga, kita bisa lihat. Mungkin ada driver kita yang jaraknya jauh tapi nilainya bagus. Jaraknya dekat dalam kota tapi nilainya jelek. Nah ini kan berarti tidak bisa digunakan sebagai alasan ya untuk karena kita jaraknya jauh gitu capek atau bagaimana. Data ini berdasarkan pengalaman dari Red dan Yellow. Nah ini kalau misalnya ada kejadian membahayakan kita bisa lihat tadi seperti yang kita tampilkan sebelumnya. Nah, di mana lokasinya, bagaimana goncangannya, kecepatannya pada saat terjadi itu tanggal berapa, jam berapa, apa ini sharp and quick turn berarti dia berbelok dengan tajam dan cepat seperti itu. Atau facility. Nah ini alurnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita skip aja nanti lebih ke cerita-cerita yang pengalaman yang di Jepang ya. Ini hanya perkenalan singkat saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang pengen lebih jelas nanti bisa menghubungi Mas Puji dan teman-teman. Next. Jadi kalau kita rangkum transporter, apa manfaatnya menggunakan perangkat seperti ini? Itu efisiensi BBM dan juga perawatan lebih murah. Karena kalau pengalaman di Jepang itu usia dari ban dan sistem pengereman jadi lebih lama, lifetime-nya lebih bisa sampai 2 kali lipat. Kemudian kita bisa menciptakan SOP yang akurat berdasarkan data-data yang ada dari pengemudi kita. Jadi lebih terarah ya, pelatihannya juga lebih terarah. Dan reputasi kita, perusahaan kita dengan menunjukkan bahwa kita concern terhadap safety menggunakan perangkat-perangkat seperti ini, itu kita meningkatkan reputasi kita di pasar ya, kemudian juga meningkatkan tanggung jawab sosial kita. Next. Kalau untuk konsumen transportasi, user kita apa nih? Mereka lebih nyaman karena layanannya itu berbasis data, laporannya lebih akuntabel, lebih jelas, transparan. Jadi mereka bisa lihat juga, bisa kita tunjukkan juga nih laporan dari keselamatan kualitas dari driver kita seperti apa. Dan mereka bisa mendapatkan kepuasan. Next.
Nah, ini kalau BBM-nya seberapa besar dia bisa improve ya, itu sekitar 8% secara rata-rata dari user kami. Kalau kecelakaan bisa berkurang 40%. Ini ilustrasinya kalau misalnya tadinya 2,5 kiloliter, itu diimprove 8% bisa sampai 2,7 kiloliter. Itu berarti kalau kita misalnya punya unit 100 unit misalnya, satu unit jalan 300 kilo per hari. Ini berarti kita bisa saving emisi karbon sekitar 800 ton per tahun. Ini bisa kita misalkan ikutkan program-program carbon counting, dekarbonisasi dan lain-lain untuk mendapatkan misalnya meningkatkan kualitas dari apa namanya perusahaan kita terhadap keramahan lingkungan. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh apa namanya concern terhadap safety dan ekologi gitu. Next. Nah, ini daftar pengguna DataTech di Jepang sudah digunakan di berbagai daerah dari Jepang. Sampai 1.000 perusahaan, 110.000 kendaraan, dan 300.000 driver. Ini nama-nama perusahaannya berbagai macam bisnis ya yang menggunakan data tag untuk dipasang di kendaraan mereka, mengevaluasi awak pengemudi mereka. Next. Nah, ini. Jadi ini alurnya ya. Secara garis besar alurnya dari start mulai sampai dengan solusi itu alurnya apa. Biasanya kan pasti alatnya udah ada belum gitu. Kalau udah ada kita bisa pakai alat yang sudah ada. Kalau belum kita juga bisa menyediakan alat, ada kameranya depan belakang. Kemudian dashboardnya sudah ada belum? Kalau belum ada bisa pakai Oslog tadi sudah dijelaskan Mas Puji. Kalau sudah ada bisa pakai dashboard yang ada. Tapi intinya kita nanti akan memberikan penilaian terhadap driver dan pelaporan serta technical support untuk meningkatkan kualitas dari pengemudi kita. Gitu. Next. Nah, ini sudah masuk ke success story implementasi data tech di Jepang. Sebentar, saya ingin mengingatkan teman saya dulu ya. Yatsuhashi san sumimasen, sekihodo data tech no chotto setsumei karuku shimashite, kore kara nihon no chirei ni hairimasu ga, nani ga attara komento toka, tochu demo ii desu kedo, douzo onegai shimasu. Kikoemasu ka? Chigara-san mo kikoemasu ka? は Daijoubu い、desu 聞 ka? こえてます。大丈夫ですね。聞こえてます。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしお願いしまます。す。 Oke, terima kasih. Pertama, saya ingin menjelaskan cerita mengenai perusahaan yang bernama Hansing Logitem. Hansing ini kata lain dari Osaka ya. Jadi kalau orang Jepang biasanya nyebut Osaka dengan kata Hansing. Mungkin pada tahu ya teman-teman. Logitem ini mungkin logistik system. Jadi dia 8 tahun menggunakan data tech. Temanya menjaga keselamatan, merawat lingkungan. Next. Ini ada dua perusahaan, dia ada Logitem dan Logi Support. Perusahaan Logitem sudah 1940, Logi Support baru 2012 ya. Ini saling apa ya, saling berinteraksi, perusahaan yang satu grup gitu. 245 orang, 62 pengemudi. Kalau Logi Support 22 pengemudi. Next. Produknya dia itu yang belakangnya bawah masih belum terjemahkan. Ini mengangkut barang-barang interior, barang-barang furnitur dan barang-barang elektronik, makanan, minuman. Dia juga ada bisnis lain, pergudangan, bisnis distribusi ada, dan bisnis lain seperti pindahan, konstruksi dan lain-lain. Next. Ini lokasi-lokasi mereka, ada warehouse-nya, ada processing-nya, ada distribusinya, tempat trainingnya juga ada di berbagai lokasi. Next. Nah, namun ini mereka mengalami kejadian yang sangat buruk yaitu sebelum menggunakan data tag. Jadi 2006 April dan 2009 Februari ada kecelakaan yang sangat besar. Sampai nabrak rumah sampai hancur dan ada supirnya yang meninggal karena sakit di jalan ya. Next. Saat mengemudi. Nah, ini 2010 September bahkan sampai mobilnya terbakar di jalan tol Tomei. Jadi image-nya perusahaan Hansing Logitech Lem ini sebelumnya sangat kurang bagus ya, buruk ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan besar yang dialami. Next. Nah ini next dulu sebentar. Jadi mereka ingin mencegah kecelakaan besar sebelum terjadi. Jadi kalau bisa kecelakaan itu jangan sampai terjadi ya, dicegah dulu. Next. Bagaimana cara membuat perjalanan lebih nyaman, lebih aman, dan bagaimana menurunkan biaya tanpa menurunkan kualitas, seperti apa logistik yang ramah lingkungan tadi, yang berkelanjutan, itu mereka mencanangkan proyek namanya EcoDrive, menggunakan perangkat data tech sebagai solusi yang nyata. Next. Pada saat awal menggunakan data tech, langkah-langkah yang mereka tempuh adalah hasil laporannya data tech yang tadi itu kita dicetak sama mereka, dicetak ada disebut kartu diagnosis mengemudi,
ada kartu merah, ada kartu kuning, ditempel di ruang tunggu pengemudi. Jadi sebelum pengemudi masuk ke kendaraan itu mereka ada di ruang tunggunya ya, ada lobinya gitu. Di situ ditempel hasil diagnosisnya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, kartu merah, kartu kuning. Nah, kalau ada kartu merah, kartu kuning dikasih tindakan pencegahan ditulis. Ini kartu merah pencegahannya seperti apa, harusnya bagaimana gitu. Kemudian kalau skor-skornya jelek di bawah 14 itu akan diberikan arahan berdasarkan grafik-grafik tadi. Next. Ini setiap hari, setiap pengemudi akan menerima lembar kerja harian eh, berisikan nilai dari kinerja mereka hari per hari. Jadi ini dari sistemnya DataTech. Data-data ini langsung ya dari sistem ya, bukan diisi oleh HRD atau apa yang langsung. Next. Begitu juga tiap bulan akan mendapatkan laporan atau rapot bulanan. Jadi satu bulan itu bagaimana perkembangan kualitasnya dia gitu. Ini ada rapotannya juga. Next. Jadi mereka juga sangat serius untuk mencanangkan setiap tahun itu ada temanya, tema keselamatan tiap tahun apa. Misalnya tahun 2010 ini temanya adalah memulai dan memberhentikan kendaraan dengan hati-hati. 2011 memutar kemudi dengan hati-hati dan memeriksa kondisi sekitar. 2012 akselerasi halus dan perjalanan dengan tenang. 2013 kesadaran kita bagaimana ini meningkatkan kesadaran agar ramah lingkungan. 2014 kesopanan, jarak dan mengendalikan kecepatan yang bijak. Jadi setiap tahun itu ada temanya supaya lebih apa ya, lebih apa ya, satu seragam ya, satu pikiran gitu ya dalam bertindak. Next. Ini mereka juga ada kegiatan namanya maraton, Mujiko maraton. Jadi maraton tanpa kecelakaan. Bagi awak pengemudi yang bekerja 1000 hari tanpa kecelakaan ini namanya akan dipajang, ada fotonya dan nama lengkapnya untuk meningkatkan motivasi bagi pengemudi yang lain juga ya. Jadi supaya semangat. Next. Ini foto-foto dari event saat memberikan penghargaan, saat adanya pertandingan-pertandingan, baik kontes keterampilan juga ada maupun tadi berdasarkan nilai-nilai hariannya. Next. Nah, ini pada saat dia pelatihan. Jadi pelatihan itu dilakukan di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Di dalam ruangan biasanya saling sharing antara pengalaman atau nilai-nilai dari sesama driver dan dibimbing oleh para supervisor atau trainernya mereka untuk mengenali dan mencegah potensi bahaya seperti apa. Kemudian ini bisa juga di lapangan kita juga bisa melatih keterampilan teknis dan keterampilan fisik seperti apa. Kemudian cara dia melihat apa namanya bahaya-bahaya di sekitar kendaraannya seperti apa. Bagaimana ini seperti yang ujian SIM ya kalau Indonesia, tapi dia rutin gitu. Next. Ini juga ada acara di dalam ruangan lagi mengenali potensi risiko melalui rekaman perjalanan dari data tag. Yang tadi video-video tadi itu dimainkan dilihat bareng-bareng. Ya, dilihat bareng-bareng, dikomentari bersama. Jadi bagaimana, kenapa kok seperti itu? Bagaimana? Misalnya ada beberapa driver yang lewati lokasi yang sama, dia bisa saling sharing. Sebaiknya begini, kalau aku begitu gitu. Memang ini seperti ini. Jadi bisa ada mekanisme untuk komunikasi yang lebih lancar. Kemudian ini juga ada praktek-praktek di lapangan, bagaimana apa secara ukuran kendaraan dengan sekitarnya itu seperti apa, lebih paham ya. Jadi begitu. Next. Kalau waktunya ini tolong diingatin ya. Jadi dampaknya apa? Ada bisa lebih hemat BBM, biaya operasional, informasi bisa mengalir dua arah. Jadi lebih komunikasi lebih lancar karena apa? Kita menggunakan data-data yang untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pengemudi. Kemudian kita juga meningkatkan keselamatan melalui evaluasi rutin dan adanya pengakuan dari pihak luar berupa penghargaan atas upaya-upaya kita. Next. Ini grafik peningkatan ini apa BBM, efisiensi BBM, truk 2T dan 4T ada 22 unit. Dia meningkat. Next, lanjut aja langsung. Untuk yang 10T juga meningkat sekitar 6% ya, dari 3,4 kiloliter menjadi 3,6 dalam 4 tahun. Next. Ini untuk keseluruhan kendaraan 62 unit dari 4,1 secara keseluruhan rata-rata sampai 4,3 di tahun 2014 dalam 4 tahun naik 4,8%. Next. Ini jadi secara keseluruhan, kalau kita hitung, itu yang tadinya 650.000 liter menjadi 620.000 liter. Ini hemat 29.500 liter setara dengan 3.366 yen. Ini kalau dirupiahkan 300 juta, 400 juta rupiah hemat per tahun. Next. Ya, solar ya. Next.
Nah, ini foto-foto. Jadi Datatech mengadakan acara Grand Prix. Grand Prix Datatech ini lomba nasional. Jadi seluruh user Datatech yang ada di Jepang itu dilombakan. Supir terbaik, perusahaan terbaik itu dilombakan, dikasih penghargaan. Next. Oke, ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi pertama meningkatkan kenyamanan kerja dan kepuasan karyawan. Lihat karyawannya dulu. Kemudian kita operasional di lapangannya bagaimana dengan adanya program Eco Drive tadi ya. Kemudian adanya pelatihan dan keterampilannya ditingkatkan. Baru kita cek kepuasan pelanggan. Mungkin kita bisa survei kepuasan pelanggan bagaimana dan meminta saran atau masukan dari pelanggan. Next. Terima kasih. Kita lanjut ke video. Ada videonya ini. Hansen Lojitam ya. Enggak ada. Ini Hika Sinihong berarti. Hika Sinihong coba. Ada videonya nggak? Oh nggak ada. Hika Sinihong ya berarti. Kita masuk ke Hika Sinihong nanti. Hansen Lojitam nanti mungkin bisa dijelaskan kalau ada pertanyaan bisa langsung dengan Yasuo Shisang. Ada tim kami yang di Jepang juga nanti bisa membantu. Kalau mau tanya monggo ya langsung aja dipotong atau nanti di belakang juga bisa. Kita masuk ke user kedua, Higashi Nihon Transport, khususnya di cabang Seiya. Jadi ini ada 277 unit cooler truck, 2T, 4T, 10T. Dia juga mempunyai area penyimpanan yang luas, ada freezer, ada kulkas. Ini anak perusahaan dari Morinaga, jadi dia Morinaga Milk ya. Mungkin sudah pada tahu Morinaga ya. Next. Ini lokasi-lokasi mereka, next. Gak apa-apa, lanjut aja. Lanjut, ini ada cabang Joso, dia punya berbagai fasilitas. Ini cabang saya, kita mau fokus di cabang saya aja. Ada 280 orang, pengirimannya, gudang dan manajemen, kendaraan 57 truk, 2T, 3T, dan 4T. Udah, usahanya mengirim ke CVS, supermarket, apotek, dan didukung sistem distribusi yang terpadu. Next. Ini mulai dari tahun 2000-an ini, tahun 12 itu tahun HC 12 itu tahun 2000-an, sampai dengan ini grafiknya 2021, 2005 ini mulai pasang Datatech ya, 2001, 2, 3, 4, 2004 pasang Datatech. Jadi yang tadinya 28% tingkat kecelakaan dari ini persentase kecelakaan terhadap pengiriman. Jadi 28% naik 30, 26, puncaknya di tahun 2003 ini sampai dengan 38% dari pengiriman itu ada laka. Kemudian mereka pasang Datatech, ditekan kecelakaannya dari 33, 40 sampai sekarang lebih kecil ya. Ini di tahun berapa ini? 2000 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira tahun 2010 itu udah di bawah 15% ya. Itu sudah ditekan. Next. Ini skornya. Kalau tadi kita lihat dari bukti nyata jumlah lakanya. Kalau dari skornya bagaimana? Pertama kali pasang dia 89, sekarang sudah 98,5, sudah semakin bagus. Pada awal mulanya itu manajemen kurang paham, pengemudi kurang adanya kesadaran. Itu di awal-awal biasa ya, karena sistem baru, jadi belum dipahami dan belum disadari. Setelah itu baru hubungan komunikasi semakin lancar dengan menggunakan data-data laporan dan mereka bisa lebih legowo ya kejadiannya seperti apa itu saling dipahami, saling disadari, itu lebih bagus nilainya nanti. Next. Ini inisiatifnya ada 3 tadi, menggunakan teknologi, Datatech dan lain-lain, adanya admin yang berkomunikasi dengan bagus, jumlahnya, kuantitasnya maupun kualitasnya dari komunikasinya. Pengemudi termotivasi, adanya kesadaran untuk mencegah kecelakaan. Next. Nah ini 3 kata dari saya. Next saja, ini lanjut, nggak apa-apa. Kita skip aja ya. Skip. Ini skip dulu, skip. Skip saja, skip. Ini terlalu detail. Next. Nah, karena usaha-usaha dari cabang saya ini, dia bisa mendapatkan juara 1 di Grand Prix-nya Datatech tadi ya, lomba nasional pengguna Datatech. Juara 1 di kompetisi ke-10 dan kompetisi ke-11 berturut-turut untuk kategori kendaraan kecil. Kalau kendaraan sedang, dia di kompetisi 11 berhasil menjadi juara 1. Next. Ini foto-foto mendapatkan hadiah dari Grand Prix-nya Datatech. Next. Ini dari kantor saya ini ada 3 sebenarnya yang penting adalah salam, sikap, dan perkataan. Next. Kemudian menjadi cinta, jadi mencintai pekerjaan, mencintai perusahaan, mencintai apa tadi tanggung jawab sosial dan lain-lainnya. Jadi salam, sikap, dan perkataan. Next, next saja, next, enggak apa-apa. Lanjut. Oke, ini mungkin ada videonya Mas, Mbak, maaf, lanjut ke video bisa. Videonya yang saya kirim kemarin yang ada subtitlenya. Izin.
Nah, sebentar, di stop dulu, sebentar. Jadi izin ya, ini saya kasih subtitle, tapi subtitlenya pakai AI. Jadi ada yang salah, nanti saya bantu terjemahkan. Mohon maaf, tapi paling nggak lumayan kan ada ide sedikit lah ya. Apalagi ngomong apa gitu. Saya bantu jelaskan. Next. Ini namanya Higashi Nihon Transport. Ini lokasinya mereka seperti ini. Mengirimkan bahan makanan dan minuman. Menggunakan sistem informasi yang lumayan canggih sebenarnya untuk pergudangannya dia. Ini suasana di dalam pusat warehouse-nya. Menggunakan sistem digital untuk picking, untuk memilih barang dan terhubung ke jaringan internet untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ini tray ini nanti salah terjemahan, dia menerjemahkan sebagai kelelawar. Sebenarnya ini tray, yang masih kelelawar itu traynya ini. Jadi dibersihkan secara otomatis dan dibersihkan ya. Kemudian diarahkan ke tempat-tempat yang benar, yang sesuai gitu untuk pengiriman. Jadi mengutamakan kecepatan dan kebersihan. Karena dia mengangkut barang-barang makanan dan minuman ya. Nah ini kohin ini sebenarnya kualitasnya tinggi, kualitas tinggi. Meningkatkan keselamatan dan kualitas. Jadi dia ingin meningkatkan keselamatan, kesadaran akan keselamatan. Ini CEO-nya, Pak Kameda-san. Dia menyampaikan cara metode PDCA Yamamoto. Ini mungkin PDCA sudah ada yang tahu ya, tapi PDCA yang di-upgrade sama mereka, yang dimodif lah sama mereka. Jadi pertama-tama manajer itu menunjukkan apa yang bisa dilakukan seperti ini gitu. Kemudian dijelaskan alasannya, kenapa aku melakukan ini. Kemudian disuruh, coba kamu lakukan gitu. Bisa nggak? Saya kan bisa, tadi saya tunjukin. Alasannya ini, kamu juga coba dong. Setelah dicoba, dipuji. Wah, kamu bisa ya, bagus ya. Seperti itu. Jadi urutannya gitu, diulang-ulang lagi. Ditunjukin, dijelasin, disuruh nyoba, dipuji. Seperti itu. Caranya seperti itu untuk meningkatkan skor dari DataTech ini. Hasilnya adalah semakin banyak pengemudi yang skornya bagus. Ini dipajang di sini, yang atas ini skor nasional, skor maksudnya dari grupnya dia ya, yang grup nasionalnya dia. Kalau yang bawah ini cabangnya dia, cabang saya. Kemudian yang sebelah kanan ini hasil dari Grand Prix. Jadi lomba nasional dari DataTech itu ada Grand Prix tadi, itu dipajang juga. Nah, sedangkan yang di sini ini seluruh pengemudinya ada fotonya dan ada slogannya. Jadi disuruh nulis sendiri, slogannya apa, slogan keselamatanmu apa gitu, tulis sendiri, suruh nulis. Ada juga yang nulis terkait keselamatan di parkiran, karena memang sering terjadi kecelakaan di tempat parkirnya mereka. Mungkin justru karena sudah wilayahnya sendiri ya, itu sudah agak nyantai ya mungkin ya. Ini ada disebutnya seanomik, 3 anak panah seanomik, ini istilahnya metode untuk meningkatkan keselamatan di cabang saya ini. Jadi ada 3 aturan. Yang pertama, saat mundur, cek dulu. Dicek dulu sebelum mundur. Biasanya ngeceknya 2 kali. Jadi cek, mundur lagi gitu ya. Kemudian, yang nomor 2 adalah pada saat mau berangkat, cek dulu sekeliling kendaraan kita sebelum kita berangkat. Pastikan sekitarnya aman, baru start. Kemudian, yang ketiga adalah kita parkir di tempat yang aman. Jadi, kalau memberhentikan kendaraan atau parkir itu harus pilih tempat yang aman, baru kita berhentikan kendaraan. Ini mereka juga melakukan kampanye atau program-program aktivitas program ini untuk meningkatkan kualitas pengiriman barang. Tinggal 33 hari lagi ini kita dilombakan, ini dikonteskan seluruh cabang, seluruh driver. Ini ada berbagai macam kontes. Ada salah satunya adalah Aero Kontes. Ini kontes parkir memasuki daerah parkir yang sempit tanpa mengganggu. Jadi ini truknya gede-gede, truknya besar-besar, tapi dia dikonteskan bagaimana memasuki lahan parkir yang sempit. Nah ini misalnya dari sini startnya lokasinya. Ini kontes ini ditemukan atau dimulai dari cabang saya. Jadi ada truk seperti ini, Isuzu, dia bagaimana memindahkan truk ini menuju ke tempat parkir yang sempit dengan aman, tanpa mengganggu orang yang ada di sekitarnya, tanpa mengganggu orang atau mungkin kalau ada pengendara lain ya, dengan aman dan sopan ya. Bagaimana nih kontes? Jadi nanti seluruh pengemudi menikmati kontes ini ya.
Jadi tujuannya itu nanti untuk supaya dia itu bisa lebih terbiasa untuk memberhentikan kendaraan walaupun speed dengan aman. Nah, ini bagaimana hasilnya nih dari penggunaan data teks sejak tahun 2002. Ini hasilnya apa? Dan kontesnya ini bagaimana? Komennya ini dari pengemudinya nih. Jadi dia pertama nggak tahu nih bagaimana cara meningkatkan skor ini, bagaimana caranya, dia nggak tahu. Cuman lama-lama dengan berkomunikasi dengan supervisornya, dengan teman-teman yang lain, ini dia bisa tahu satu persatu naik, skornya naik sedikit-sedikit. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan skor? Itu bisa dikomunikasikan dengan supervisor. Nah, ini dia lagi masuk ke ruang untuk briefing. Sebelum berangkat dia masuk ruang briefing, dijelaskan sama manajernya dia. Seperti apa nih? Dilihat bersama videonya, ada video dan ada skor, kita lihat bareng-bareng ya antara manajer atau supervisor dengan driver. Kemudian dikasih arahan sambil melihat data-data itu, seperti ini, sebaiknya seperti ini, salahnya apa. Kemudian jangan lupa juga diberikan motivasi, diberikan pujian-pujian kalau ada yang sudah bagus ya. Seperti itu. Jadi yang penting adalah komunikasi yang jelas antara ini manajer dengan driver. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucapkan perasaan terima kasih kita terhadap para pengemudi untuk memotivasinya. Jadi ini pada saat Kikoji-nya balik dari pengiriman, setiap balik dari pengiriman langsung dia baca ini. Dilihat ini rutenya mana, nopolnya berapa, namanya siapa, drivernya ini. Setelah itu nanti dilihatin skor hariannya dia. Ini rapot hariannya dia, seperti apa batas kecepatan maksimal dia, nilainya berapa, skornya berapa. Nanti ini skornya, hasil akhir skornya ini disuruh input sendiri. Jadi si driver itu lihat ini, ditulis di namanya dia, nopolnya berapa, dia namanya berapa, hari apa, tanggal berapa, diinput sendiri. Jadi dia bisa terasa ya. Kalau dia jelek, dia nulisnya kan terasa dong. Seperti itu. Next. Jadi sebagai alat komunikasi yang bagus nih antara driver dengan manajer. Ini waktunya mepet ya? Skip aja boleh kalau mau skip, monggo. Monggo, nanti saya jelasin nggak apa-apa. Jadi ya next saja. Mau di skip agak tengah mungkin. Tapi ini masih ada, jangan dilewat, jangan di stop. Di agak ke tengah nggak apa-apa. Tengah aja. Ini tinggal berapa menit sih? Sorry. Ke tengah aja, tengah. Nah itu sih nggak apa. Jadi memang di situ itu oke. Jadi intinya kita harus meningkatkan keselamatan dan menjaga kestabilan dari keselamatan kita. Bagaimana kita menjaga mental dari driver kita itu dengan memberikan skor yang bagus, meningkatkan skor mereka dan memberikan pujian. Seperti itu. Dengan menggunakan sistem ini, sebenarnya kita bukan hanya mengejar skor, tapi kita meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada pelanggan kita. Dan lebih dari itu, kita ingin menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat di sekitar kita. Jadi berangkat dari skor, tapi sebenarnya bukan skor ya, bukan berhenti di skor ya, berhenti di sebenarnya bukan di balik skor itu adalah kepuasan pelanggan dan rasa aman dari masyarakat sekitar. Itu yang penting. Jadi yang tadinya disebut cabang Seiya ini cabang yang sering kecelakaan, cabang laka gitu ya. Akhirnya dia berjuang memperbaiki SOP dan lain-lain, memperbaiki skor. Sekarang disebut sebagai Seiya cabang yang mengurangi kecelakaan. Jadi membalikkan image ya ini saya ini. Next. Berikutnya ini kalau nggak salah cabang ini apa bukan cabang, perusahaan namanya Mayama Unso ini kita ingin menunjukkan bagaimana pekerjaan mereka sehari-hari ya. Dari supirnya ini dari selesai dia habis pengiriman untuk berangkat lagi. Jadi ini ditempel stiker bahwa ini sedang melakukan pengemudi yang mengemudi dengan ramah. Kita sedang melakukan mengemudi dengan ramah, sedang menerapkan cara mengemudi yang ramah gitu ya. Jadi dikasih stiker itu biar niatnya biar kelihatan ya. Niatnya kelihatan, orang lain juga tahu kita nyetirnya lagi sopan ini gitu. Terus setelah berhenti diganjel, banyak diganjel, kemudian masuk ke kantor untuk briefing. Ini lingkungan kantornya sudah didesain supaya nanti gampang dia masuk langsung tempatnya itu sudah sesuai dengan urutan briefingnya. Ini apa saja yang dilakukan di dalam kantornya ini.
Ini ada satu manajernya, satu orang ya, Bapak itu. Ini ada satu orang lagi kalau nggak salah. Jadi ini yang mengoperasikan komputernya. Cek ini alkohol, jangan kalau yang lagi minum alkohol atau nggak bisa lanjut. Kemudian ini juga ditampilkan apa tujuannya apa dan nilainya seperti apa. Oke, dikomentari. Jadi bukan hanya di print ya, di print dan dikomentari. Jadi kalau di print aja kan berarti semata-mata langsung dari sistem. Tapi dikasih komentar, bagaimana ini kesan pesan dari si adminnya ini. Seperti itu. Nah ini ternyata ditemukan bahwa nilainya tuh turun di hari Senin. Setiap hari Senin nilainya jelek. Berarti setiap habis libur dia tuh nilainya jelek. Nah ini kenapa? Kalau habis libur kok nilainya selalu jelek. Coba walaupun habis libur itu nilainya kalau bisa tetap serius ya, tetap konsen gitu. Walaupun habis liburan. Nah, ini oke. Ini supir lain masuk, dicek alkohol. Ini ada alatnya untuk mengecek alkoholnya dia. Kemudian nilainya di-share. Nah ini ya, yang dicek apa aja? Alkohol, kemudian SIM, kemudian kondisi kesehatan, kemudian waktu tidur, apakah cukup? Kemudian adanya briefing tadi, yang terakhir, yang penting ya. Nah ini dijelaskan juga, ini hari ini yang perlu Anda perhatikan adalah pada saat belok kiri kanan, tolong diperhatikan kondisi sekitar. Jadi tiap supir beda-beda nanti ininya, kata-katanya. Karena kan nilainya beda-beda tuh, hasil reviewnya beda-beda. Jadi setiap supir nanti disampaikan, hari ini kamu hati-hatinya apa gitu. Setelah itu ganti orang lain. Cek lagi. Capek enggak? Ngantuk enggak? Ini sudah cukup tidur enggak? Cek ini. Kemudian dijelaskan skornya. Cek tekanan darah, cek alkohol. Kemudian dijelaskan kasih skornya, dibawa pulang. Dijelaskan. Kalau lancar mungkin nggak perlu di briefing terlalu dalam ya. Tapi kalau dia perlu ada yang perlu di concern, kasih briefingnya lebih lama. Ini cek alkohol dan tensi. Jadi ada skornya. Ini mungkin si bapak ini mungkin perlu di briefing. Jadi dia lihat buku catatan lebih detail. Apa yang perlu diperhatikan? Dijelaskan sudah. Kemudian dia bisa lanjut. Urutannya seperti itu. Jadi sebelum berangkat besok. Nah ini ada kejadian mungkin dia sampai lihat dibuka di laptop, di komputer. Ini dibuka nilai, ini Datatech ya, aplikasi Datatech bahasa Jepang dibuka, kemudian ada skornya dia. Oh berhentinya sudah bagus, memperhatikan kendaraan sudah bagus. Tinggal cara memutar kemudinya dia masih jelek. Kenapa jelek? Karena ini, nah sebentar. Oke, jadi kurang mengurangi kecepatan dan kurang berhati-hati saat memutar kemudi. Jadi kecepatan harus dikurangi dulu sebelum memutar kemudi. Terutama di perempatan nih. Perempatan ini adalah tempat berkumpulnya bahaya. Sebenarnya, harus dipahami bahwa di perempatan ini banyak sekali bahaya. Apa saja yang ada di perempatan? Yaitu bahaya apa saja nih? Ditanya ke supirnya nih. Supirnya jawab ini bahayanya ada orang yang nggak lihat lampu merah misalnya. Itu bahaya kan? Ada juga orang pejalan kaki, orang yang naik sepeda, itu bahaya. Nah, kenapa bahaya? Karena kalau pejalan kaki atau naik sepeda atau yang lain itu, yang dilihat itu kan lampu merahnya ya. Nggak lihat kendaraan, dia lihat lampu merahnya ini masih merah atau sudah hijau atau bagaimana, sudah waktunya jalan atau belum. Karena dia mantengin lampunya, akhirnya dia nggak lihat jalannya. Kalau misalnya ada apa-apa, dia bahaya itu. Jadi kita harus berhati-hati di situ. Jadi nilainya dia pada saat di perempatan sangat jelek, ini sangat membahayakan, tolong diperbaiki. Jadi ini sangat kecelakaan pada umumnya terjadi di sini ya, di perempatan ini. Jadi harus lebih diperhatikan, lebih serius menghadapi kecelakaan. Dibandingkan juga dengan data yang bulan lalu, bagaimana
Di waktu yang sama, mungkin ada polanya ya, dilihat. Ini dia tolong dijaga dan ditingkatkan lagi nilainya gitu ya. Oke. Jadi di briefing tergantung orang per orang beda kan ya tadi ya. Jadi ada yang langsung cepat, ada yang jelasnya sedikit, ada yang sampai dibukain komputernya dijelasin. Jadi nggak boleh kita samakan. Ini setiap orang kan beda ya. Jadi ditanya jalurnya gimana nih? Cuman nggak. Oh lagi ada perbaikan. Yang perbaikan itu gimana? Udah selesai belum jalurnya yang di situ? Jadi dipahami ya lokasinya dia, jalurnya dia dipahami dan dikasih komen. Seperti itu. Nah ini kelemahannya dia pada saat menambah kecepatan dia kurang bagus, kurang nyaman gitu. Ini juga dibukain datanya. Mau lanjut? Mas mau di skip boleh? Agak ke tengah mungkin kalau mau di skip. Tapi ini yang terakhir ya? Iya kan? Gimana? Sudah nah ini jadi nilainya nanti yang ternyata yang handle-nya sudah bagus dia justru. Jadi dia kelemahannya adalah pada saat mengerem. Kalau kita lihat ini mungkin yang bisa baca katakana ya, ini masih bahasa Jepang. Handle sama belok kiri kanan sudah bagus, tinggal pengeremannya dia kurang bagus. Terutama memberhentikan kendaraan sangat jelek karena apa? Karena dia tidak mengalokasikan waktu yang cukup untuk memberhentikan kendaraan. Jadi kalau untuk memberhentikan kendaraan itu kita harus lihat kecepatan kita. Kalau kecepatannya tinggi ya alokasinya harus lebih lama. Kalau alokasinya sedikit, kecepatannya tinggi nanti yang terjadi membahayakan. Jadi ini kalau Anda bisa seperti itu, Anda akan menjadi pengemudi yang sempurna. Nah, dikasih motivasi ya. Bisa jadi sempurna Anda ini, tapi harus seperti ini, harus memperbaiki apa ini dan ini. Kan kalau orang tahu caranya kan dia pasti mau ya. Apalagi dia bisa jadi sempurna, dapat bonus, dapat apa kan mau ya. Asalkan tahu caranya. Bukan cuma dimarahi gitu. Dan diucapkan terima kasih. Ini interview dengan pengemudinya, drivernya. Bagaimana nih setelah dipasang perangkat data tag ini, bagaimana nih kesan-pesannya. Jadi makin lebih berhati-hati dalam mengemudi. Kemudian apa yang berubah nih sebelumnya. Nah ini cara menginjak gas dan memutar kemudi itu bisa saya lakukan dengan lebih berhati-hati. Ya, jadi dia merasa lebih memahami bagaimana cara mengemudi yang benar, mengamati lingkungan sekitar untuk menjaga agar nilainya dia tidak jelek, seperti itu. Oke, kalau nggak salah ini yang terakhir videonya ya. Ya, ada lagi. Iya, betul Pak, video terakhir. Sudah ya, terakhir ya. Oke, dari saya segitu dulu. Mungkin ada lagi yang mau ditampilkan Mas Puji? Sudah ya kayaknya dari kita ya. Cukup kan? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan apa namanya waktu yang diberikan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih banyak. Ya, oke, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya ya Pak Andi. Banyak yang bisa kita pelajari, terutama dari pengalaman implementasi di Jepang ya Pak Andi ya. Tadi sudah kita lihat contoh untuk tiga perusahaan yang sudah mengimplementasikan sehingga mereka dapat menurunkan angka kecelakaan di perusahaan mereka tersebut gitu. Jadi ada beberapa yang dapat kita ambil di sini. Dari data yang sudah kita pahami gitu kan, untuk kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu kita ketahui masih tinggi setiap tahunnya. Jadi dengan dampak besar itu pada korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Nah, untuk faktor utama penyebab kecelakaan itu ternyata adalah human error, yaitu sekitar 61 sampai 84%. Dan untuk karakter dan kebiasaan mengemudi itu kita menjadi kunci atau sebagai pencegahan yang lebih efektif daripada hanya mengandalkan aturan atau penindaklanjut secara langsung gitu. Nah, di sini Oswald dan Datatech hadir untuk sebagai solusi yang membantu perusahaan Bapak Ibu dalam mendeteksi perilaku pengemudi yang berisiko seperti skor-skor yang sudah kami ceritakan sebelumnya dan memberikan alert tentunya ke driver, kemudian
untuk paling penting di sini untuk mendukung budaya keselamatan kerja melalui teknologi, data dan analisa karakter dan pembentukan karakter pengemudi. Nah, dari success story DataTech juga kita bisa ketahui itu terbukti dalam menurunkan kecelakaan di Jepang. Jadi tagline di sini kita bisa ambil yaitu teknologi mendukung, karakter menentukan, dengan keduanya keselamatan dapat ditingkatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dari kami Integrasia dan tim DataTech mengucapkan terima kasih atas waktu dan ketersediaannya. Jika misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang teknologi yang kami sediakan, yang kami provide, Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau nantinya dari tim akan share form feedback webinar, dan di situ juga sekalian dengan absensi. Jadi Bapak Ibu dapat mengisikan informasi dari Bapak Ibu di form tersebut, sehingga kami dapat reach out ke Bapak Ibu semua untuk approaching ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini juga kami Mas, sediakan untuk Mas Puji, ya Pak Handi. ini sepertinya ada beberapa pertanyaan di chat. Bagaimana Mas Puji ya? Apa Ya masih ada nanti sesi kita untuk jawab ada Pak, chat? ada Pak. Oh, siap, siap. Ya. Siap, siap, siap. Monggo, monggo. Ya, jadi kalau sedikit informasi ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk melakukan proof of concept atau POC, jadi itu kita cobakan ke eh, armada Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui nilai skornya, itu kami sediakan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan penasaran gitu untuk data-data seperti apa sih nantinya akan dimunculkan dari driver-driver, mau lihat skor drivernya seperti apa, itu nanti bisa hubungi ke kami gitu. Oke, sekian terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan ke moderator Mbak Ana dan Mbak Sandra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Puji dan Pak Handi, atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Dari materi tadi kita bisa melihat bahwa penggunaan data dan evaluasi perilaku pengemudi sangat penting untuk menekankan angka kecelakaan dan membangun budaya yang aman. Betul sekali, Yana. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi, seperti yang kita lihat ya di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Andrian Adinata. Pertanyaan pertama untuk Bapak Puji, apakah sistem kontrol tower punya mode offline safety yang bisa tetap mendeteksi resiko walaupun sinyal tidak stabil? Nah, di sini juga ada pertanyaan untuk Pak Handi. Pertanyaan pertama, apakah algoritma DataTech bisa bias terhadap kondisi jalan di daerah terpencil yang kualitasnya buruk sehingga terlihat seakan-akan berkendara tidak aman padahal faktor eksternalnya? Pertanyaan kedua, jika terjadi kecelakaan, seberapa besar tanggung jawab DataTech dalam analisis penyebab dan apakah bisa dijadikan bukti hukum? Silakan untuk Bapak Puji dan Bapak Handi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, izin Pak Andi, dari saya dulu ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Andrian. Cukup bagus pertanyaannya. Bisa dilihat antusias dari pertanyaan Pak Andrian ini untuk mengetahui ya. Jadi untuk terkait mode offline untuk safety yang tetap terdeteksi itu tetap terdeteksi Pak. Jadi secara di sini kita menggunakan GPS tracking ya, salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi perilaku pengemudi. Nah, di situ kita walaupun tidak ada sinyal yang untuk mengirimkan data dari GPS ke sistem, itu data data pergerakannya tetap di-record Pak. Jadi walaupun di blank spot pun kegiatan dari kendaraan ataupun pengemudinya itu data-datanya tetap direcord sampai mobil atau GPS tersebut dapat sinyal kembali sampai mereka memperoleh atau di daerah yang mudah sinyal gitu. Jadi dari situ
data yang dari blank spot itu tetap terrecord dan langsung dikirimkan ke sistem ketika sudah ada sinyal. Seperti itu kira-kira Pak Andrian. Kemudian untuk pertanyaan Pak Andi, silakan Pak. Halo Pak Andi. Halo, halo, halo. Ya, Terima kasih pertanyaannya. Sorry, mute ya tadi ya. ya, Sorry, sorry, terima silakan kasih. Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik pertanyaannya. Hebat, hebat. Saya sendiri juga ingin menjawab, tapi nanti mungkin akan dilengkapi atau di cross check dengan teman-teman saya yang ada di Jepang, yang ada Yasuo Sisang nih, sudah siap nih di kantor nih. Saya coba jawab dulu singkat ya. Mungkin kalau dari saya, apakah kondisi jalan mempengaruhi? Itu awal-awal kami mulai di Indonesia itu sekitar 5 tahun yang lalu ya. Itu sangat mempengaruhi. Akhirnya kita rubah banyak di algoritmanya untuk processing data, itu menghilangkan noise, dan pada saat itu awal-awal kami menggunakan gyroscope, tapi sekarang sudah tidak. Jadi murni dari data GPS saja, hanya data GPS yang direkam tiap detik, itu kami bisa mendapatkan pemrosesan yang lebih bagus tanpa terpengaruh kondisi jalan. Jalan berlubang, goyang-goyang terus, yang salah supirnya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Awal-awal gitu memang. Nanti saya tanyakan tim Jepang juga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada kecelakaan? Apakah ini bisa digunakan sebagai alat investigasi ya, jadi black box gitu? Bisa jadi untuk alat bukti, misalnya untuk ke kepolisian atau ke asuransi atau ke lawan kita, korban kita seperti apa. Nah ini eh, belum ada aturan di Indonesia, tapi kalau di Jepang sudah bisa. Di Indonesia mungkin kita perlu pendekatan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Jasa Harja, dengan kepolisian mungkin ya, supaya ini mungkin bukan cuma data tag, tapi seluruh perangkat yang seperti ini bisa digunakan untuk alat investigasi, supaya nanti apa ya, lebih adil dan lebih transparan gitu. Tapi monggo nanti ini harus masih perlu bergulir sebenarnya gitu. Kita tanya tim Jepang dulu ya sebentar ya, izin. すみません、質問、2点ございまして、八ヶ橋さんでもいいし、杉原さんとか、皆さんどうぞ。1点目ですね。インドネシアの路面状況は日本と違って、ガタガタで悪いなんですね。で、日本では、その路面状況の影響はあまりないと思うんですね。で、そのガタガタな運転だったらもう運転手が悪いとかすぐわかるんですけど、インドネシアは、ちょっとガタガタとかゆらゆらとかの運転は、運転手が必ず悪いんじゃなくて、道路が悪いとかのケースもあるんですね。あと急に大きな穴が出たりとかもあるので、急になんか急ブレーキみたいに思われて、なんか急なんか発車とかなんかいろいろちょっと勘違いされたりとかはないんでしょうかというところでした。それは1点目なんですけども、それからまず答えた方がいいか、2点まで、伝えた方がいいですか。そしたら、まずそちらについてですけど、敦さん、これ GPS の診断やってるのでっていうところですよね、回答としては。大丈夫ですね。はい。なので、全く問題ないです。もちろんセンサーも使ってるんですけど、もう一つは GPS を使って、車の動きですね。挙動のデータを取っているので、それを診断してますので問題ないです。あとは、診断のロジックにも、いわゆる、我々、これが我々の得意なところなんですけど、車って振動の塊なんですよ。トラックエンジンかけたらもう、ブワーって揺れますよね。で、当たり前です。で、ブレーキ、冷蔵機なんかかけたら余計揺れると思うんですけど、そういった、車ってノイズがいっぱいあるんですけど、そこから車の動きだけを抽出するっていうのはもともとプログラムに、組み込まれていますので、完璧とは言わないですけども、しっかり診断はできるようになってます。はい。まずは、それで制約していいですか。はい。はい。Begini, mohon maaf tadi yang menanyakan namanya siapa ya? Izin, Mbak Sandra. Pak Andrian. Pak Andrian, Ya. terima kasih Pak Andrian. Jadi begini jawabannya, kalau di sistem kami memang apa ya, kelebihannya adalah bisa mengidentifikasi atau mengeliminasi juga apa ya, pengaruh-pengaruh luar, bukan hanya jalan sebenarnya, bukan hanya jalan, tapi pengaruh apa lagi? Yaitu pengaruh goncangan kendaraan itu sendiri. Jadi kendaraan itu kan juga banyak goncangan ya, kendaraan truk apalagi itu goncangan besar, kemudian kendaraan jalan juga menyebabkan goncangan besar. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi atau mengabaikan hal-hal itu? Itu sistem kami itu dari sisi logika analisisnya itu hanya fokus ke
perubahan apa ya pergerakan kendaraan. Jadi fokus ke pergerakan kendaraannya, bukan ke goncangan-goncangan yang timbul dari jalan, dari apa kendaraan itu sendiri. Tapi goncangan atau yang kita analisis adalah goncangan yang dari pergerakan kendaraan sendiri. Jadi lebih yang awalnya tadi gyroskop itu lebih ke GPS. Tapi GPS-nya harus akurat dan 1 detik update-nya seperti itu. Jadi ini temuan baru nih di Indonesia. Pendekatannya lebih seperti itu kita. はい。重原さんなんか追加したいんですか？回答。大私丈夫です。も大丈夫です。大丈夫ね。はい。あと2点目なんですけども、例えば事故を起こった場合はですね、事故調査とかが必要なんですね。警察に向けて、保険会社に向けて、対社に向けて、まあ、その事故調査とか事故調査のために、データテックのその情報とか、データテックからの何か使えるものがありますか？どこまで、使えるかというご質問です。あの、一つはやっぱり映像ですよね。動画っていうのが、もちろん証拠としても提示できると思います。で、もう一つは、さっき見ていただいた赤い点々が打ってる散布図ってあったと思うんですけど、あそこでどれぐらいの強さのブレーキを踏んだとか、それはそれでドライバーさんがちゃんと正しい、回避のための操作をしていましたよっていうデータにもなるので、データと映像と両方、お役立ていただけると思います。日本でも、そういったものを警察に提示して、やっぱり自分たちがちゃんと悪くなかった、正しい運転をしていたっていうことで、機械ついてたおかげで会社が守られたという事例も本当たくさんあります。日本ではですね、この政府側とか警察側は認められるんですか？こういうシステムからのデータとか、制度がそうです認められね。ますか？参考として使うっていうことですね。やっぱり、誰も現場にいなかったわけですから、それのデータとして使われると。で、特に日本の場合は、我々の機械って、法律で搭載が義務化されているので、必要に応じたら逆に警察からくださいっていうことも多くあります。はい、わかりました。ありがとうございます。Jadi kalau di Datatek ini memang terima kasih tadi sudah pertanyaan sudah terjawab Bapak, izin saya sampaikan. Jadi ini kalau di Datatek memang kami kan menganalisis perilaku mengemudi tadi ya. Jadi kita bisa lihat saja perilaku pada saat terjadi kejadian itu, tanggal berapa, jam berapa. Ini bagaimana titik-titiknya tadi, yang grafiknya tadi, kecepatan berapa, goncangan berapa, putaran kemudinya seperti apa, tekanan remnya seperti apa, videonya juga ada, videonya seperti apa. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan, dia bilangnya reference, acuan ya. Jadi mungkin bukan bukti yang 100% harus benar seperti itu enggak, tapi hanya sebagai acuan. Kenapa harus ada acuan dan kenapa acuan itu membantu? Karena kita tidak ada dari investigator ini tidak ada yang berada di lapangan. Yang berada di lapangan mungkin driver dan penumpang ya, saksi-saksi mungkin. Tapi dengan adanya alat ini kita bisa menambah satu lagi bahan acuannya itu adalah tadi kecepatan pada saat terjadi kejadian, goncangan dan lain-lain dan kamera dari lokasi pada saat kejadian itu bisa menjadi acuan. Dan apakah itu diakui oleh pemerintah, kepolisian? Ini kalau di Jepang ini sistem seperti Datatek ini diwajibkan karena ini nanti memang benar kalau terjadi apa-apa ini diminta datanya seperti apa, data dari rekaman perilakunya seperti apa ini, diminta kemudian dijadikan tadi reference untuk melakukan investigasi seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Sandra. Semoga menjawab. Kalau ada masih kurang jelas bisa tanya lagi ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Bapak Adit. Eh, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kiat kita membangun atau merubah karakter seseorang menuju ke perilaku berkendara dengan aman atau perilaku aman dalam keseluruhan kegiatan, sedangkan perilaku atau karakter tersebut sudah terbentuk sedari kecil. Dan yang kedua, bagaimana cara membedakan secara sistem perilaku tidak aman tersebut berasal dari driver atau dari lingkungan sekitarnya, semisal kondisi jalan atau medan yang dilalui. Oke, baik. Silakan dijawab, Pak. Oke, mungkin Ini terkait ya. karakter ya Pak Andi, mungkin di sini expertnya Pak Andi nih. Aduh. Silakan Pak. Mas Puji mau jawab nggak apa-apa. Silakan Pak.
Mas Puji juga udah expert lah sekarang. Ya, jadi kalau karakter ini bagaimana mengimprove karakter ya, walaupun ini mungkin sudah tertanam sejak lahir ya, karakter itu susah memang. Nanti bisa dibantu teman Jepang juga. Tapi kalau menurut saya dari pengalaman saya memang karakter itu nggak bisa cepat, nggak bisa instan. Data tag ini memang beda dengan sistem lain. Jadi ini membentuk karakter. Jadi nggak bisa dipasang besok langsung bagus. Tadi kita lihat perjuangan 2 perusahaan, 3 perusahaan Jepang tadi banyak sekali perjuangannya ya. Dia tempel-tempel macam-macam, dia briefing, dikasih penghargaan, dimotivasi. Baru bagus itu 6 bulan 1 tahun baru bagus. Jadi tadi grafiknya kan 4 tahun ya baru bagus. Jadi nggak bisa langsung serta merta. Tapi begitu kita bagus, kita sudah nggak usah terlalu repot-repot lagi mengawasi karena sudah membentuk itu karakternya. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa tanyakan. Sedangkan terkait tadi yang kedua ini kayaknya mirip ya. Tadi bagaimana kita apakah bisa membedakan antara pengaruh drivernya dengan pengaruh lingkungan termasuk jalan. Tadi ini semoga sudah terjawab dari penjelasan yang sebelumnya karena mirip. Yang pertama coba saya tanyakan ke tim Jepang dulu ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. はい、ですね、二つ、また質問がございまして、運転手のそのキャラクター、性格を変えるのは難しくないですか？例えば、もう生まれがちの、その性格とかですね、もう、癖とかがあるので、それは変えられないではないですか？どうやって変えるんですかということが質問されました。ハンディさんすいません。もう一回お願いします。はい、運転手の性格を変えるのは難しくないですか？生まれがちのその癖とかですね、ついてるので、それは変えることは難しくないですかというご質問です。それおっしゃる通りで、やっぱり、それぞれドライバーさんごとに個性があります。で、ただ大事な安全運転の方法っていうのは変わらないんですね。基本的に、車間を大きく開けるとか、カーブをゆっくり回るっていう変わらないので、そこはもう技術、テクニカルな部分ですから、そこの部分ですね。で、我々の、やっぱり日本での使い方もそうなんですけど、点数が出るっていうことですね。で、その点数で差が出ますので、やっぱりその差が出たことに対して、ドライバーさんがやっぱり気づいてくれるかどうかですね。あ、俺ちゃんとやってる。ドライバーさん誰も事故を起こそうと思ってないので、ちゃんとやってるよって皆さん思ってます。でも、あれちゃんとやってるつもりが、みんなに比べると自分ちょっと点数低いなって。で、そこで気づいてもらって改善をすると。なので、このデータで見えるようにするっていうのは非常に大事です。はい、ありがとうございます。Ya, memang tadi seperti yang ditanyakan Pak Adit ya, kalau saya. Jadi merubah karakter susah, apalagi karena karakter itu sudah dari sejak lahir. Dia sendiri nggak tahu, nggak kerasa. Yang bersangkutan nggak tahu ini baik atau buruk, dia sendiri nggak kelihatan kan sudah terbiasa ya. Ini memang dari awalnya harus tahu dulu apa yang salah, bagaimana sebaiknya. Nah, tahunya itu dari apa? Dari data. Dari data ditunjukin seperti apa sih salahnya kamu itu. Kecepatannya dia ngerem di kecepatan tinggi itu salah. Lihat ini seperti ini, skornya jelek. Misalnya memutar kemudi kasar, kecepatan ini putaran kemudinya terlalu cepat, apalagi di kecepatan tinggi. Atau memberhentikan kendaraan dengan alokasi yang sangat singkat. Ini jelek nih, lihat ini. Jadi ditunjukkan salahnya apa. Jadi dia biar tahu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, dia sudah terbiasa. Itu kebiasaan. Jadi nggak ada yang tahu. Dia sendiri nggak sadar mungkin ya. Jadi dengan adanya informasi-informasi seperti itu, dia menjadi lebih paham. Apalagi nanti kita akan memberikan juga motivasi dan kita tunjukkan nilainya dia. Jadi nilaimu sekarang misalnya 60. Yang bagus 100, berarti nilaimu masih kurang nih. Terus, tuh udah bagus, udah 65, udah 70, udah membaik nih. Oh, berarti dia tahu, oh kalau aku seperti ini nilaiku jadi membaik gitu. Jadi dia dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih jelas itu dia lebih muncul cara-caranya dia bagaimana meningkatkan, memperbaiki karakter atau kebiasaannya dia yang kalau nggak ditunjukin dia nggak tahu gitu, seperti itu. Dibantu ya, menunjukkan karakternya dia. Next, silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Handi dan Bapak Kata. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Agus Suseno. Jika target zero accident, apakah realistis mengandalkan data dan teknologi saja atau perlu pendekatan holistik yang melibatkan perubahan mindset, manajemen hingga keselamatan pengemudi? Silakan Bapak. Mas Puji. Mas Puji. Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalkan ini mungkin lebih ke diskusi ya, Pak Agus. Terima kasih. Jadi dari pandangan pribadi saya sih untuk targetnya untuk zero accident ini kita kok
kombinasi Pak, kombinasi jadi dari materi yang dulu sudah ya. kami bawakan tadi, yaitu dari segi teknologi Next kita dulu. implementasikan, Nggak ada. kemudian dari bagaimana untuk membentuk Iya. karakter dari penguji tersebut, sehingga Sama dalam dua hal ini jika cewek diterapkan itu tahu sih cewek-cewek. kita optimis bisa membentuk atau mencapai zero accident tentunya di luar aspek-aspek eksternal yang terjadi nantinya itu kita bisa lakukan mitigasi risiko. Itu sih pandangan dari saya pribadi sih. Pak Handi mungkin ada masukan juga, Pak. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Izin mungkin yang ini bisa di-mute ya, yang suara-suaranya. Terima kasih. Ini benar sekali pertanyaan ini, pertanyaan yang ini sering ditanyakan, bahkan Mas Puji aja kemarin nanya waktu awal saya nunjukin presentasinya. Pak, presentasinya kurang demonya gitu, karena demonya kurang nunjukin produknya. Tapi ini saya buat memang separuh-separuh ya, produknya separuh, demonya separuh, dan videonya lebih banyak ya, mungkin separuh lebih ya. Karena kenapa? Karena memang tadi benar yang ditanyakan, seperti yang ditanyakan tadi. Siapa namanya tadi, Mbak Sandra yang nanya? Pak Agus, Pak. Pak Agus ya, nah, benar sekali itu Pak Agus. Jadi bukan cuma teknologi, bukan cuma alat, bukan cuma selesai pasang alat sudah bagus semua, nggak bisa. Jadi memang pasang alat pun belum cukup, di print, ditempel-tempel belum cukup. Jadi harus dikomentari, harus dikomunikasikan, harus diberikan pujian, harus diberikan penghargaan, kemudian adanya pelatihan-pelatihan. Itu perjuangannya panjang memang. Tidak bisa pasang alat sudah tenang tidur itu nggak bisa. Jadi memang tetap perlu sekali itu menemukan temuan apa mendapatkan temuan-temuan baru, membuat SOP yang baru, diperbaiki, dikasih kontes-kontes tadi ya, diikutan kontes-kontes dan banyak sekali pendekatannya. Ini memang separuh, bukan separuh ya, teknologi hanya bagian kecil, tapi berawal dari data yang muncul dari teknologi tadi, ada datanya, itu bisa kita gunakan untuk membuat SOP, membuat program-program keselamatan, melakukan pelatihan gitu. Jadi ada basisnya tadi. Bukan cuman apa istilahnya subjektif ya. Kalau subjektif kan nanti supirnya juga nggak mau denger ya. Ini ngomong apa gitu? Nggak bukan saya ini, saya nggak kayak gitu misalnya seperti itu. Next ya. Saya coba tanya ke tim Jepang. 安田さん、こういうコメントがございまして、ゼロアクシデント、無事故に、なるためには、これは技術とか製品だけ使えば良くない、いいんじゃないんじゃないですかね。そういうデータも大事、技術も大事。それ以外に何かいろんな、努力とかもいると思うんですけれども、データ以外、技術以外の努力は先ほどいろいろ、見せられて、まとめて言うと、どのような、そのゼロアクシデントに向かって、どのような努力が必要ですかというご質問です。あやっぱり、マインドだと思います。心の持ちようで、さっき東日本トランスポートさんの動画でドライバーさんも言ってたんですけれども、やっぱりその運送業の本質って、荷主から預かった荷物を安全に届けることですよね。で、やっぱりあそこは食品、コンビニの食品やってたんで、やっぱりそれをちゃんと安全に、食の安全も含めて届ける。で、それって、同じ仕事をしてても、やっぱり気持ちの問題でより丁寧になると。で、じゃあ、そういったところっていうのが、やっぱりこのセーフティーレコーダーを通じて、点数っていう同じ、評価の仕組みですよね。で、それを、やっぱりその会社の仲間が共有することによって、よりそういったところを高めていったよっていうのはさっきのビデオであったと思います。だから、単純に点数にこだわってるっていうふうには僕は思ってないですよって実は彼言ってくれたんですね。彼って全国でトップクラスで表彰されてるんですけど、でも点数じゃなくて、そのシステムの先にあるものですよね。それはやっぱり、安全っていうものが一番大事なんだよっていう、で、仕事をしっかり、行うんだよっていうことが、彼が言ってくれてたことなので、おっしゃる通りで、やっぱりそのテクニカルだけじゃなくて、最後はやっぱマインドですよね。荷物を安全に届けるんだっていう。でそれによって世の中を良くするんだっていう、マインドが大事かなというふうに思います。Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Agus juga, memang teknologi tidak cukup, apalagi yang diperlukan. Ini kata Yasuo Sisang, jadi yang diperlukan yang paling penting itu sebenarnya mentalnya. Mental kita tuh menjaga kepercayaan dari user kita, menjaga barangnya itu terkirim dengan baik dan benar ya. Jadi itu mental yang paling utama.
Dan mungkin sebagian besar dari pengemudi kita sudah tahu itu dan mungkin sudah berusaha. Tapi karena nggak jelas ya caranya dan apa mungkin dia ada tadi apa namanya kebiasaan yang sudah sejak lahir dia sendiri nggak tahu. Ini mungkin dengan adanya teknologi, dengan adanya data, ini dibantu untuk menunjukkan tadi mungkin mereka bisa berkomunikasi antar pengemudi, bisa saling sharing, saling mengajarkan pengalaman, tips trik, mengajarkan tips-tipsnya masing-masing. Jadi saling memperbaiki. Itu tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan skor, tapi lebih dari itu untuk tadi, untuk menjaga kepercayaan customer, untuk meningkatkan kualitas pengiriman kita, supaya jangan ada barang yang rusak seperti itu ya. Jadi mental dan cara untuk meningkatkan kualitas itu yang penting. Silahkan. Hai. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Handi, Mas Puji, dan juga Bapak Sukasa. Ke pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Iya, silakan. Ini mohon maaf nih kelewat pertanyaan dari Bapak Zesta. Pertanyaan pertama ada, kalau pakai full fitur, berapa daya yang tertarik dari kendaraan? Dan apakah sudah ada studinya, terutama pada truk Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, mengenai kalkulasi goncangan, apakah menggunakan sensor atau mekanisme lain? Silakan untuk Bapak Handi dan Bapak Puji. Baik, terima kasih Bapak Zesta atas pertanyaannya. Mungkin kalau ini versi Bapak Zesta lebih ke teknisnya ya. Mungkin untuk pertanyaan nomor satu terkait full fitur dari alat yang digunakan mungkin ya untuk di kendaraannya itu seperti daya, Nah. Untuk fitur atau device yang kita gunakan itu adalah GPS tracking pada umumnya, Pak Zesta. Jadi itu daya yang ditarik itu sama sama kita sama pada umumnya itu ambil dari aki kendaraan. Nah nanti itu akan terhubung ke power dari GPS device tersebut. Nah itu bisa kita bilang sama sama saja. Nah, untuk mengenai kalkulasi goncangan itu eh, penghitungannya mungkin Pak Handi bisa bantu jelaskan terkait di device-nya ya. Ya, ya. Silakan Terima Pak. kasih, terima kasih. Terima kasih. Mas Puji, mungkin tadi yang dimaksud pertanyaan ini ya. Jadi perangkat-perangkat itu kan apa saja tadi Mas Puji ada slide yang menunjukkan perangkatnya apa aja itu. Itu berapa sih Hmm. total dayanya yang dibutuhkan ya. Mungkin ini nanti kalau Hmm. lebih detailnya bisa dengan Mas Puji dan tim. Tapi tadi sudah disampaikan sudah teruji ya di beberapa truk dan bis di Indonesia. Sampai full fitur pun aman ya, tidak ada bisa menyebabkan misalnya ya nauzubillah misalnya ini ada kebakaran misalnya atau misalnya ada apa lost power atau gimana itu eh, tidak ya, Ya, tidak ada Mas Puji ya, tidak selagi ada yang pemasangan yang sesuai prosedur itu kita bisa betul, jamin aman Pak. betul, betul, betul. Kemudian untuk yang kedua terkait goncangan, tadi sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan apakah faktor jalan tadi ya, jalan yang berlubang, faktor lingkungan itu mempengaruhi penilaian, karena kita kan menilai goncangannya juga. Ini bagaimana menghitung goncangan? Apakah menggunakan sensor atau mekanisme lain gitu ya? Ini coba saya jawab singkat saja dulu. Awal-awalnya kami menggunakan sensor gyro tadi ya. Sensor gyro itu sensor untuk mengetahui apa ya posisi kita terhadap garis tegak lurus ya. Jadi misalnya kemiringan kita terhadap tegak lurus goncangan. Tapi ini sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam goncangan. Goncangan truknya sendiri, mesinnya, goncangan jalannya berlubang itu sangat mempengaruhi. Jadi akhirnya di awal-awal kajian kami di Indonesia ini kami putuskan tidak menggunakan sensor itu lagi. Kami hanya menggunakan GPS. Kenapa hanya menggunakan GPS? Karena tadi seperti disampaikan Yajwa Sisang, ini hanya kita fokus ke pergerakan kendaraan saja. Jadi dari pergerakan kendaraan itu kita bisa simulasikan seolah-olah kita itu tahu goncangannya depan belakang kiri kanan, seolah-olah kita tahu berapa kecepatan mengemudi RPM-nya, bagaimana dia menekan remnya. Itu dengan algoritma yang benar dan dengan data yang akurat dan rapat ya. Jadi datanya memang harus per detik karena ini rapat. Tapi ngirimnya bisa nggak harus per detik ya Mas Puji ya. Nah, ini bisa kita simulasikan. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya kita tidak dipengaruhi oleh kondisi jalan. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan semua alat, tidak perlu dengan sensor-sensor khusus. Alat apapun asalkan GPS-nya akurat bisa kita pakai. Jadi bisa menekan biaya dan menekan apa meningkatkan kompatibilitas
dengan yang sudah ada begitu. Ano, coba saya terjemahkan ke tim Jepang ya, mungkin ada yang mau dikoreksi. はい、ご質問なんですけど、その字を、揺れをですね、測るときにですね、何か特別なセンサーを使っていますか、またはどのような仕組みで、測っていますかというご質問です。センサー自体は特別なものではないです。もう本当に世の中にあるセンサーを使っています。ただ、そのセンサーで取得したデータをどう処理するかなんですね。そこが我々の、一番得意な、技術でございます。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？まだ何かありますか？いいですか？安井さん、なんか追加の説明あります？ありますか？大丈夫ですかね？あれ、安井さん聞こえますか？はい、聞こえてます。はい。大丈夫？なんか追加の説明とかありますか？大丈夫ですかね？いや、大丈夫です。はい。はい。基本的には、どうぞ。ハディさん、基本的にどうぞ。GPS を使って、センサーとかは、インドネシアは使ってないので、まあ、GPS で、データの処理をするっていうところが、データの処理の仕方がデータテックさんのすごいところっていうことになります。Baik, arigatou gozaimasu. Jadi kalau di data tech ini kita tadi seperti yang disampaikan Yasushi Sang, kita fokus ke ハンディさん、 algoritma pemrosesan data. Ya, どうぞ。ちょっと資料日本語ですけど共有しても大丈夫ですか？ 大丈夫ですよ、どうぞ。はい。Ini ada yang mau di-share nih. Ada dokumen yang mau di-share nih. Silakan. Bisa ini di co-host atau bagaimana ya untuk share screen? Dekimasu ka? Saya, nangka, ken girimasu ka? 今これ資料映ってますか？ Belum, mada. Belum muncul ya. Dia mau share screen nih, Mas Puji. Belum muncul ya. Ya, Hai, udah mau bisa ichido. kayaknya Pak, silakan. もう一度やっていただいていいですか？これで、画面2を選ぶ。これで共有。これで画面映ってますか？大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫です。本当に、ちょっと、ちっちゃいですけど、八橋さん、すいません。インドネシアのやつだと加速度とジャイロ全く使ってないんですなるほよ。ど。ただ、あれです。GPS で取ったデータも、こういうノイズをですね、除去しそうですてね。使えるようにするって、ここの部分ですね。はい。わかりましはた。い。これだけうまくお伝えできると。はい。じゃあ、すいま Oke, せん。 jadi ini kalau yang mekanisme kami ini bukan mengandalkan sensor, mengandalkan pemrosesan logika pemrosesan atau algoritma, bagaimana kita bisa mengurangi tadi ya dampak-dampak yang muncul dari kondisi jalan dan goncangan di truk. Jadi bukan dari sensornya tapi dari processing dari perangkat lunaknya istilahnya seperti itu. Terima kasih. Nah, silakan moderator Mbak Sandra. Semoga bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan dan antusias Bapak dan Ibu serta yang lain. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, nanti tim kami akan menghubungi Bapak atau Ibu lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan lainnya. Sudah menyiapkan kuis singkat untuk Bapak Ibu. Akan ada 2 pertanyaan yang ditampilkan melalui share screen. 2 peserta dengan jawaban tercepat dan benar akan mendapat hadiah menarik. Betul sekali Mbak Sandra. Jadi pastikan Bapak atau Ibu fokus ya. Silakan jawab pertanyaan langsung di kolom chat Zoom. Kami akan memilih 2 pemenang dari jawaban tercepat dan yang tepat. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat setelah aba-aba dari saya. Pertanyaan pertama.
Apa fokus dari sistem pemantauan data tag dalam meningkatkan keselamatan mengemudi? Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. 1, 2, 3. Sudah ada jawaban yang benar dari Bapak Andrian Adinata. Selamat Pak Andrian. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang bukan fungsi dari Active Safety Dashcam dalam sistem manajemen armada Oslo? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Silakan dijawab. Oke, kita udah mendapatkan pemenangnya yaitu Bapak Adin, yaitu jawabannya A, memberikan pembaruan lalu lintas waktu nyata. Baik, kita sudah mendapatkan 2 pemenang quiz hari ini. Selamat Bapak Ibu. Selamat Bapak Andrian dan Bapak Adin. Mari kita lakukan dokumentasi bersama para pemenang. Dan sekarang operator akan menampilkan e-voucher hadiah yang didapatkan pemenang melalui share screen. Silakan Bapak Andrian dan Bapak Adin diharapkan untuk menyalakan kameranya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara webinar pagi ini. Sebelum menutup webinar, mari kita adakan sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu untuk membuka kamera agar kita bisa mengabadikan momen ini. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir acara. Jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan di kolom chat. Sertifikat digital akan dikirimkan kepada peserta yang sudah mengisi evaluasi. Kami juga menginformasikan jika Bapak Ibu tertarik untuk mencoba free trial ini, silahkan bisa langsung mengisi form evaluasi di kolom chat agar kami dapat menghubungi Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai jumpa di webinar berikutnya dari PT Integrasia Utama dan Datatech. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Adi. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Arigatou Oke, gozaimasu. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Iya, Arigatou gozaimasu. Terima kasih. arigatou gozaimasu. Arigatou.